Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang kembali pada podcast kali ini. Kita kedatangan bintang tamu narasumber oleh Bapak Bintang. Selamat datang, Pak Bintang. Ya, Bapak Yoga, terima kasih. Ya, baik, Bapak Bintang. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Bapak, saya sangat Ya, Alhamdulillah, saya juga sehat sehat, Pak. Bapak. Ya, Bapak. Baik, kita kedatangan tamu narasumber Bapak Bintang ya. Untuk podcast hari ini kita bahas tentang permasalahan untuk di sekolah. Mungkin di sini kita juga ada beberapa dari penanya yang ingin menanyakan kepada Bapak Bintang. Bapak Bintang sudah siap? Ya, saya sudah siap untuk menjawab Baik, pertanyaan dari anak. kita langsung mulai aja ya Bapak Bintang. Untuk yang ingin bertanya, silakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Pak, Oke, ya. Ingin bertanya. Ya, Mas Aryawan, silakan Mas Aryawan. Pertanyaannya. ya, terima kasih atas waktunya Pak Yoga. Mohon izin bertanya Pak Bintang. Baik, silakan Mas Aryawan. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih caranya peserta didik dapat terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting yang berkaitan dengan materi pembelajaran PJOK. Seperti itu Pak. Oke, baiklah Mas Ari. Jadi tadi pertanyaannya tuh bagaimana cara peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting ya Bapak. Iya Mas Iya, Aryawan. iya Pak, benar sekali Pak. Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Aryawan ya. Oke, untuk yang pertama yaitu dapat mengaitkan konsep PJOK dengan isu kesehatan dan sosial terkini. Contohnya, mengajukan pertanyaan seperti mengapa penting untuk menjaga kebugaran tubuh di era digital atau bagaimana olahraga dapat membantu mengatasi masalah kesehatan mental di kalangan remaja saat ini. Jadi dengan menghubungkan pembelajaran PJOK dengan isu-isu nyata, peserta didik dapat mengeksplorasi hubungan antara kebugaran fisik, kesehatan mental, dan gaya hidup mereka sehari-hari. Kemudian yang kedua, ada juga penggunaan teknologi untuk meningkatkan keterlibatan. Misalnya, menggunakan aplikasi kebugaran dan menonton video untuk menganalisis gerakan tubuh dalam berbagai cabang olahraga dan membahas bagaimana gerakan yang benar dapat mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Hal ini mengajak peserta didik untuk tidak hanya berlatih secara fisik saja, tetapi juga dapat mengembangkan pemahaman teoritis tentang pentingnya teknik dan teknologi dalam olahraga. Baiklah, Mas Ari, apakah sudah jelas atau belum? Sudah paham Pak, terima kasih atas jawaban dan penjelasan Iya, Bapak. sama-sama Mas Ari. Saya kembalikan ke Mas Yoga. Baik, terima kasih. Eh, Tadi tentang pertanyaannya ya dari Mas Ari. Eh, Kemudian selanjutnya, apakah ada pertanyaan, ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Siapa yang ingin Saya izin bertanya? bertanya, Pak. Baik, silakan untuk Mas Ahmad Nurdianto untuk pertanyaannya. Oke, izin bertanya kepada Pak Bintang selaku narasumber kita. Nah, kan kemarin Bapak sempat mengajar ya, Bapak profesinya guru. Nah, di dalam sekolah itu pasti ada permasalahan atau konflik. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi apabila terjadi konflik antar peserta atau guru bahkan tenaga pendidik itu, Pak?
Ya, baiklah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ahmad Nur Haryanto ya. Jadi, untuk mengatasi tersebut, kesalahpahaman disebabkan karena adanya miskomunikasi. Jadi, yang kita perlukan adalah diskusi bersama agar menemukan keselarasan dan dengan diskusi kita dapat menghindari konflik berkesenjangan. Oke, itu jawaban singkat dari saya, Mas Ahmad Oke Nuryanto. Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi dari Mas Ahmad? Apa sudah cukup jelas? Cukup jelas Pak. Oke, terima kasih Mas Ahmad ya untuk kesempatannya. Kemudian selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain untuk Pak Bintang? Saya izin bertanya, Pak. Oke, baik. Pada Mas Anggito, silakan pertanyaannya. Oh ya, baik. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Anggito Bimayu. Izin bertanya kepada Pak Bintang. Pertanyaan saya adalah bagaimana peserta didik didorong untuk menentukan pembelajaran dan kinerja mereka. Seperti itu, Pak. Oke, Mas Agito. Untuk pertanyaan sampean, saya akan menjawabnya. Jadi, bagaimana peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka? Baiklah, untuk mendorong peserta didik untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka, sangat penting untuk membantu mereka memahami apa yang telah dipelajari, lalu mengevaluasi proses mereka dan meningkatkan kinerja di masa depan. Untuk cara-caranya bisa dengan yang pertama, menyediakan waktu untuk refleksi. Lalu yang kedua, menggunakan pertanyaan reflektif. Misalnya mengajukan pertanyaan yang menggali pemikiran peserta didik seperti apa yang telah peserta didik pelajari dan lainnya. Kemudian yang ketiga ada membuat portofolio belajar. Kemudian ada lagi juga bisa menggunakan diskusi secara berkelompok, kemudian bisa juga dengan memberikan umpan balik, dan bisa juga dengan menggunakan rubrik penilaian mandiri. Baiklah Mas Anggito, apakah itu sudah cukup menjawab pertanyaannya Mas Anggito? Siap, sudah cukup, Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya, Pak. Ya, sama-sama Mas Anggito. Oke, baik. Itu pertanyaan dari Mas Anggito ya. Apakah cukup Mas Anggito? Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, baik. Terima kasih ya kesempatannya untuk Mas Anggito. Mungkin selanjutnya apakah masih ada pertanyaan lagi? Monggo silakan untuk Pak Bintang. Izin bertanya, Pak. Oke, Mas Rifki ya. Mas Rifki silakan kalau mau bertanya pada Pak Bintang. Ya, sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Rifki Musdipayaki. Saya ingin bertanya, Pak, bagaimana cara peserta didik dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyelesaiannya? Mungkin dalam pembelajaran, bagaimana bisa mendapatkan penilaian diri sendiri tersebut. Monggo. Ya, oke. Jadi sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rifki ya. Oke, jadi untuk jawabannya yaitu peserta didik dapat dibimbing dalam penilaian diri dengan memberikan rubrik yang jelas untuk menilai pekerjaan mereka sendiri dan mendorong refleksi melalui jurnal atau diskusi. Dalam evaluasi diri, siswa diajak untuk merefleksikan pencapaian mereka dan mendapatkan umpan balik dari guru. Untuk penyesuaian, siswa membuat rencana perbaikan berdasarkan hasil evaluasi diri dan
guru mendukung dengan materi atau latihan tambahan. Proses ini membantu siswa menjadi lebih mandiri dalam pembelajaran mereka. Oke, itu jawaban dari saya, Mas Rifki. Terima Apakah kasih Pak sudah Bintang cukup? atas jawabannya. Ya, sama-sama. Mana Mas Rifki? Sudah cukup jelas? Apa ada pertanyaan lagi? Sudah cukup jelas, tapi saya ada pertanyaan lagi Pak. Boleh, silakan. Kita kan sudah dalam pengajar, ya, izin pertanyaan lagi Pak ya. Kita kan sebagai pendidik harus bisa bikin rancangan pembelajaran terlebih dahulu. Tapi kadang perencanaannya itu tidak sesuai dengan jalannya atau tiba-tiba di kondisi tertentu itu tidak bisa dijalankan. Bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Terima kasih, Pak. Oh, silakan, Pak. O- Nah, Oke, Mas Rifki, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rifki, yaitu bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran ya. Jadi yang pertama dapat menganalisis berbagai hambatan atau perubahan kondisi yang terjadi saat proses pembelajaran. Eh, Sebagai contoh ya ada sarana dan prasarana yang tidak mendukung atau terkendala dan alokasi waktu pembelajaran yang tidak sesuai dengan rancangan pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya. Lalu kemudian memprediksi tantangan yang akan muncul selama proses pembelajaran. Kemudian bisa juga berfokus pada tujuan pembelajaran yang telah dibuat pada di sebelumnya. Kemudian membuat perencanaan ulang agar proses tetap bisa berjalan dengan efektif. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi terhadap rancangan pembelajaran yang akan dibuat sebelumnya dan bisa juga melakukan revisi terhadap rancangan pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya. Baiklah Mas Rifki, apakah cukup jelas? Terima kasih, Pak. Cukup jelas. oke, baik. Sudah cukup jelas ya, Mas Rifki ya. Ada pertanyaan apa? Ada lagi? Ya, cukup ya, mungkin ya. Eh, baik, mungkin itu ya hasil mungkin dari teman-teman yang lain juga sudah tidak ada pertanyaan lagi ya ini ya. Sudah cukup. Oke, baik. Cukup, Terima Pak. kasih teman-teman semua. Ini pertanyaannya mereka ini cukup bagus dan kritis ya untuk bertanya pada narasumber kita yang baik. Ini ada Bapak Bintang yang sudah memberikan penjelasannya sebagai guru bagaimana cara menghadapi siswa-siswa dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi kita dikasih tahu oleh Pak Bintang bagaimana cara menghadapi dengan baik dan baik dan benar seperti itu. Untuk itu saya selaku moderator juga berterima kasih banyak kepada Pak Bintang selaku narasumber pada sesi podcast kali ini dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mengikuti ini ya sebagai yang bertanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan saya sebagai moderator meminta maaf apabila saya dalam memimpin podcast ini kurang baik dalam penyampaiannya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.